Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal, harlot. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami, jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku? Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin. Shalom keluarga kerajaan Allah Rock Jayapura. Apa kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari saya sama-sama kita berdiri, kita akan berdoa bersama mengawali ibadah kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka kamu akan ditinggikan. Amin. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Sehingga ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dari awal ibadahnya sampai selesainya, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ampuni setiap salah, dosa, kekurangan, bahkan kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Yang mau beribadah dan menyembah memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita datang dengan tidak seada-adanya, tapi kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ku datang Tuhan.
memuji Tuhan. Kita yang ada di tempat ini memuji Tuhan. Semua umat Tuhan hari ini memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dipuji, dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan yang semangat untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, oh, oh. sekali lagi katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. hey, sekali lagi katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. sekali lagi katakan, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. semangat katakan. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, haleluya. Dia perisai iman kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang kita patut sanjung dan kita patut sembah. Semangat yang tepuk tangan, semangat dong, semangat dong.
ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak ada ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Nyanyikan pujian ini. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak ada ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, dan ku kan berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak ada ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak ada ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Dan takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Amin, 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 amin. Kami tidak ragu mengikutmu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kami sembah sepanjang umur hidup kami. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Jemaat katakan kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Sembah Dia, rasakan hadirat Tuhan mengaliri hati saudara sekalian. Apapun
Tuhan. Rasakan hadiratnya ada di ibu bapak sekalian. Kita semua senantiasa mengharap Sebab kasih-Mu jamahan Tuhan yang berkuasa Sebab kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kita. mempesona kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang ada di hati kami. Biarlah itu Bersyukur Tuhan, membawa kami tetap dan terus memuji menyembah-Mu Tuhan. kami bersyukur. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan, sembah pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur Ini hidup kami, kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan. Kasih-Mu ya Tuhan Yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, 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 sepanjang umur hidupku. Benar Tuhan, kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, yang Kau selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Engkau yang berdaulat di tempat ini, Engkau yang berbicara di tempat ini. Kami
bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Benny, dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang dia keluarkan dari mulutnya ada datang daripada Tuhan semata. Membukakan hati pikiran kami untuk bisa mengenal Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan ajar setiap kami, Tuhan tuntun setiap kami. Baik kami yang mendengar, kami dipenuhi, kami diurapi dengan Roh Kudus untuk kami bisa memahami isi hati Tuhan. Percaya bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan tertanam dalam setiap kehidupan kami, supaya bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan duduk dulu. Bapak Ibu, hari ini kita ada tamu spesial. Jangan duduk dulu, berdiri dulu. Kok istri saya duduk ya? Beliau, kalau mungkin yang suka bola, ada yang suka bola di sini? Ya, kalau tahu legenda Indonesia, Bapak Roni Patinasarani, hari ini kita kehadiran anaknya yang pertama, Bapak Benny Patinasarani. Beliau adalah senior pastor di Living Room Community Church di Serpong, Jakarta. Kesaksian yang sangat luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa. Saya percaya beliau akan memberkati kita semua. Sekali lagi saya mau kita sambut dengan luar biasa Kak Benny Patinasarani, silakan Kak. Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Terima kasih Pastor Stephen dan keluarga dan seluruh tim pengembalaan di GBI Rock Jayapura. Saya merasa terhormat pada pagi hari ini bisa ketemu dengan saudara-saudara di Jayapura. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Benny Patinasarani. Dan kalau ditanya saya orang apa, saya selalu bilang saya orang Bhinneka Tunggal Ika. Karena saya pu papa itu orang Ambon, saya pu mama itu orang Manado, tapi mereka berdua lahir dan besar di Makassar, dan saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi bayangkan papa kalau marah pakai bahasa Ambon, puji pakai bahasa Makassar. Nah kira-kira seperti itu. Dan hari ini saya mengembalakan sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church, tadi sudah disampaikan di Jakarta. Dan selain mengembalakan sebuah gereja, saya bersama dengan adik saya, Yeri Patinasarani, kami menjalankan sebuah yayasan atau foundation yang didirikan oleh almarhum papa saya yang bernama Roni Patinasarani Foundation. Sebuah yayasan yang saya selalu menyebutnya bergerak di area penyelamatan generasi. Karena kami banyak menangani permasalahan-permasalahan di anak muda, terutama narkoba, HIV AIDS, human trafficking, dan beberapa permasalahan-permasalahan yang lain. Saya sudah menikah dan Tuhan mempercayakan kami 2 orang putri. Ini istri saya bernama Melissa dan anak saya double C. Anak yang pertama namanya Clay atau Clarice, yang dia umur 13 tahun, dan anak yang kedua namanya Casey, dia berumur 7 tahun. Dan sampai hari ini saya nggak digerakkan untuk menambah anak lagi gitu ya. Jadi saya rasa saya mempercayai keluarga berencana, 2 anak cukup. Oke. Itu sedikit perkenalan dari saya. Saya berharap kita bisa lebih akrab dan lebih dekat setelah ini. So di bulan ini ada satu tema yang cukup menarik ya yang kita akan bahas tentang satu kata yang namanya adalah humility. Sebuah kerendahan hati yang sebenarnya saya sangat mempercayai bahwa kerendahan hati yang terbangun di dalam kita punya hidup tentu dapat memberikan dampak-dampak sebenarnya. Karena itu memang saya sangat percaya gaya hidup orang kerajaan Allah adalah gaya hidup yang penuh dengan sebuah kerendahan hati di dalam kita punya perjalanan. Untuk kita mau urus orang-orang yang kita pandang, yang dunia bilang rendah, yang dunia bilang gak terlihat, kita perlu sebuah kerendahan hati. Tapi juga untuk ini yang paling penting, kerendahan hati juga dibutuhkan untuk katong yang senior mau bisa mempercayakan kepada orang-orang yang lebih muda untuk bisa memimpin dan berjalan bersama-sama.
Jadi pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab ya. Tokoh ini bernama Timotius. Ya. Semua pasti sudah mendengar kisah tentang Timotius. Saya sangat terinspirasi dengan Timotius. Saya lagi banyak belajar tentang Timotius. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Timotius itu menjadi pemimpin yang muda. Umur 17 tahun dia sudah dipercayakan beberapa jemaat oleh Paulus. Dia memimpin bahkan jemaat-jemaat yang notabene cukup challenging, cukup menantang untuk bisa dilayani. Tapi sedari dia muda, dia nggak pernah merasa dia nggak punya kemampuan. Tapi sedari dia muda, dia sudah dipakai dengan cara luar biasa untuk bisa memimpin orang-orang pada waktu itu. Semua perjalanan Timotius dimulai dari kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat pertama sampai ketiga. Dikatakan bahwa Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Ini dua kota kalau Bapak Ibu pelajari, kota yang penuh dengan permasalahan, kota yang keras, kota yang banyak ajaran sesat, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Jadi seperti Paulus kayak menemukan mutiara di tengah-tengah sampah Bapak Ibu. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Jadi Timotius ini blasteran ya. Mamanya seorang Yahudi, papanya seorang Yunani. Bahkan Timotius dia dibesarkan tanpa papanya karena papanya sudah meninggal ketika dia masih kecil. Dia dibesarkan oleh dua orang, oleh neneknya dan mamanya. Jadi dalam kondisi yang terbatas, tapi Timotius mulai bertumbuh. Nah, Alkitab bilang gini, dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di peta, jarak antara kota Listra dan kota Ikonium itu kira-kira 40 km Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu kalau dari Jayapura itu berarti ke kota apa ya. Saya selalu menggambarkan seperti kayak kota Jakarta ke kota Bogor. Karena di tol Jakarta ke tol kota Bogor itu jaraknya kira-kira sekitar 40 km. Sejauh dan sebesar jarak itulah pengaruh Timotius, dikatakan dia dikenal sebagai orang yang baik. Jadi kalau di Jakarta dengar nama siapa? Timotius, mantap. Itu anak mantap sekali Bu. Lalu kalau kita ke kota Bogor, orang tanya lagi, siapa? Timotius, wah keren pisan. Ini orang dikenal dengan luar biasa. Dia dikenal baik dari Listra dan sampai ke Ikonium. Makanya sejak saat itu Paulus memutuskan mempercayakan dia untuk berjalan bersama-sama, diberikan tugas-tugas pelayanan, bahkan dia tergolong cukup junior. Dia akan bersanding dengan rekan-rekan seniornya dia. Ada Silas, ada Barnabas, ada Apolos, senior-seniornya dia. Yang mungkin secara notabene lebih tua, lebih berpengalaman, jam terbang lebih banyak. Tapi Paulus punya sebuah keberanian, taruh Timotius di tengah-tengah mereka. Bahkan Paulus mempercayakan beberapa tugas-tugas yang cukup penting, yang kalau kita baca di Alkitab, dia nggak percayakan ke rekan-rekan yang lain, tapi dia percayakan kepada Timotius. Ada sebuah kasus yang akhirnya Paulus putuskan, Timotius yang harus datang dan bereskan situasi tersebut, yaitu situasi di jemaat di kota Filipi. Nah, kita mulai dari sini. Kita Filipi pasal yang kedua. Ayat 19 sampai 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang kepadaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus.
Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Jadi latar belakang kisah ini Bapak Ibu, saat itu di kota Filipi, jemaat di kota Filipi sedang mengalami konflik yang cukup besar. Konflik internal mereka terjadi sehingga mereka mau Paulus datang ke mereka. Kalau nanti Bapak Ibu baca, lihat gambaran beritanya ada di kitab Filipi. Kalau masih ingat, ada Paulus menasehati ada dua pemimpin perempuan di Filipi yang bernama Iodia dan Sintike kalau saya nggak salah. Paulus bilang begini, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam Kristus. Karena memang ada konflik internal antara pemimpin-pemimpin di sana, jemaat ada bermasalah di sana. Belum lagi di kota Filipi dikatakan ada pengajaran-pengajaran sesat. Bahkan Paulus sampai pakai kata anjing-anjing dan penyunat palsu, bayangkan. Jadi ini ada masalah kasus yang cukup besar sehingga warga dan jemaat di kota Filipi memutuskan minta Paulus datang ke mereka untuk bereskan masalah ini. Tapi Paulus ternyata sedang dalam kondisi dia sedang dipenjara di Roma. Dan sedang mengalami kasus perkaranya dia. Jadi dia dalam titik gak jelas bisa datang apa enggak, bisa pergi ke sana apa enggak. Karena masih sidang perkara di kota Roma. Sehingga untuk situasi ini Paulus ambil keputusan. Dia utus Timotius untuk datang ke sana. Dia pilih Timotius dari semua rekan-rekannya Paulus. Dia mempercayakan kepada pemimpin muda yang masih junior, yang masih muda. Kurang jam pengalaman mungkin kalau dari kacamata orang-orang yang lebih senior. Tapi Paulus berani mempercayakan tugas ini kepada Timotius. Berarti menurut saya ada hal yang Timotius bangun dalam dirinya dia. Ada nilai-nilai yang Timotius percaya dalam dirinya dia. Ada kemampuan yang Timotius hidupi dalam dirinya. Sehingga Paulus begitu mempercayai dia untuk tugas yang penting ini. Nah, kira-kira apa saja nilai dan apa yang Timotius miliki dalam setiap perjalanannya itu sangat terlihat dari bagaimana cara Paulus mendidik Timotius. Di mana kita bisa melihat Paulus mendidik Timotius? Kita dapat melihat dari surat-surat Paulus kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu baca kitab Timotius 1, Timotius 2, itu adalah didikan Paulus kepada Timotius sehingga dia bisa dipercayakan sebuah tugas yang penting pada hari itu. Nah, kita akan belajar dengan cepat bersama-sama bagaimana Paulus mempersiapkan anak muda ini, bagaimana Timotius bisa menjadi orang yang dipilih untuk datang ke kota Filipi dan menyelesaikan, membantu membereskan permasalahan yang terjadi di sana. Apa yang Timotius punya, apa yang Timotius hidupi, apa yang Timotius bangun dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang dipilih untuk datang ke Filipi. Ada beberapa hal yang saya temukan. Hal yang pertama adalah Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Coba sama-sama katakan dapat dipercaya. Ya. Di ayat 19 dikatakan begini, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Jadi Paulus bilang begini, kalau yang datang Timotius saya tenang. Kalau yang datang Timotius aman. Karena Paulus begitu mempercayai ini kepada Timotius. Paulus bilang kalau saya kirim Timotius saya tenang. Artinya dengan kata lain, kalau saya kirim yang lain belum tentu saya tenang. Karena Paulus begitu mempercayai Timotius sehingga dia tenang dan dia merasa Timotius pasti bisa membereskan masalah ini. Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kepercayaan adalah hal yang mahal dalam hidup. Kita semua di sini percaya sama Kristus sebagai Tuhan dalam kita punya hidup, amin. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak Tuhan percayakan hal-hal yang besar lewat hidup kita?
Karena mempercayai Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi yang kita perlu bangun hari ini adalah berjalan di dalam sebuah kerendahan hati, adalah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam kita punya hidup. Kepercayaan itu enggak dibangun dalam satu malam. Kepercayaan gak dibangun dengan katong maju ke depan, ditumpang tangan, kesetrum, katong rebah, diangkat, jadi orang yang bisa dipercaya. Gak begitu caranya Bapak Ibu semuanya. Kepercayaan adalah hal yang kita bangun, hal yang kita tanamkan dalam kita punya hidup. Ada nilai-nilai yang kita hidupi, ada cara hidup dan kelakuan yang kita bangun dalam kita punya hidup, yang bisa buat kita dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Karena itu, menjadi orang yang dapat dipercaya, hal yang pertama adalah kita harus siap terima yang namanya tanggung jawab. Buat saya ini seperti kayak koin bermata dua Bapak Ibu. Bahwa kepercayaan selalu akan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Mau dipercaya dalam hidup, harus siap terima tanggung jawab. Mau jadi orang yang dapat dipercaya, kita harus menjadi orang-orang yang dapat menerima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan. Makanya dalam kitab 1 Timotius pasal pertama ayat 18, Paulus bilang begini kepada Timotius, tugas ini ku berikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Paulus lagi bilang begini, Timotius, saya percaya dengan kau. Saya percaya tugas ini saya berikan kepada kau. Tapi kau mesti tahu, waktu saya mempercayakan engkau, itu bukan cuma karena engkau masih muda, bukan cuma karena engkau mungkin pintar, bukan cuma karena engkau punya kemampuan. Tapi engkau mesti tahu, kalau kepercayaan saya berikan kepadamu, artinya tanggung jawab juga engkau harus pikul. Tanggung jawab juga harus kau kerjakan dalam kehidupanmu. Bagaimana bisa mungkin orang dapat dipercaya kalau dia nggak mau terima tanggung jawab dalam kehidupannya? Masalahnya kita suka dipercaya, tapi kadang-kadang kita suka hindari tanggung jawab. Kita mau dikenal jadi orang yang dapat dipercaya, kita mau mendapatkan kepercayaan dalam kita punya perjalanan. Tapi kita harus sadar Bapak Ibu yang saya kasihi, kepercayaan selalu berjalan dengan tanggung jawab yang diberikan dalam kita punya hidup. Jadi sederhana, mau dapat dipercaya, terima tanggung jawab. Amin. Jadi mulai hari ini datang ke Pastor Stephen, bilangnya begini Bapak Ibu, Pastor Stephen tolong repotkan saya. Nah begitu. Jangan datang cuma minta tolong doakan saya terus. Pastor Stephen tolong jangan buat saya nganggur di gereja ini. Saya siap terima tanggung jawab. Kan kadang kita ini hal yang paling kecil aja. Kadang katong mau makan sama-sama saja, mesti 5 menit pilih siapa yang mau doa makan. Kau saja, oh tidak, kau saja, 5 menit. Hanya urusan baru doa makan. Kenapa? Karena selalu orang kadang berpikir tanggung jawab itu beban. Tanggung jawab itu hal yang melelahkan. Tanggung jawab itu saya dirugikan. Tapi hari ini kita belajar, tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah sebuah cara Tuhan melihat kita bisa nggak jadi orang yang dapat dipercaya dalam kita punya perjalanan kehidupan. Makanya saya latih ini cara paling simpel Bapak Ibu. Terlatih terbiasalah dengan 2 kata ini. Gampang. Kata yang pertama adalah saya. Nah, coba bilang saya. Nah, terasa susah toh? Kata yang kedua adalah ya. Coba bilang ya. Nah, terasa susah kah? Siapa yang minggu depan setelah ibadah mau bantu-bantu beres-beres di gereja? Nah, udah itu aja. Saya. Mau nggak di pertemuan nanti bawa konsumsi buat kita semua? Ya, udah. Terbiasalah dengan 2 kata ini Bapak Ibu. Saya dan ya. Itu akan melatih kita punya kebiasaan untuk siap melihat bahwa tanggung jawab adalah cara Tuhan. Mau lihat kita bisa dipercaya apa tidak. Percayalah Bapak Ibu, saya dulu nggak langsung seperti ini. Dulu di gereja saya yang 3.000 tahun yang lalu kira-kira Bapak Ibu ya. Dulu saya dikenal dengan nama PC. Tahu PC? Pengkhotbah cadangan. Nah itu saya. Jadi di gereja saya dulu gitu ya, tahu ya kalau ada beberapa hamba Tuhan yang sudah besar, yang tiba-tiba H-2 cancel jadwal, H-1 rubah jadwal. Oh tenang aja, ada Beni, siap dia.
Saya nggak pernah dijadwal, saya nggak pernah ditaruh. Mohon maaf, saya cuma dijadikan ban serep pada waktu itu. Tapi saya terima itu sebagai sebuah tanggung jawab. Saya belajar dari hal sederhana seperti itu. Saya belajar melihat ketika ada beberapa tempat, biasanya kalau awal orang mengundang ngomongnya udah luar biasa, itu biasanya ada ujungnya Bapak Ibu. Shalom Kak, shalom. Saya percaya Tuhan akan pakai kakak untuk menjadi jawaban buat kami di kota kami dan di generasi kami. Kami percaya Tuhan kirim kakak untuk bisa menyampaikan pesan, membangkitkan generasi kami, membangkitkan anak-anak muda di kota kami. Ada pesan yang khusus yang kami percaya Tuhan akan pakai kakak untuk setiap kami di sini. Amin, saya bilang. Lalu selanjutnya, tapi begini Kak. Kami nggak ada budget tiket pesawat, kami nggak ada budget hotel. Ya bilang aja dari awal seperti itu. Oke sebentar, saya bilang. Saya tanya istri, sama-sama sepakat, saya datang. Saya nggak pusing ditaruh di mana, PK-nya berapa, diajak makan di mana. Karena saya cuma lihat satu kata ini, tanggung jawab. Itu yang kita perlu bangun dan kita latih. Orang yang dapat dipercaya, siap terima tanggung jawab. Tapi yang kedua, orang yang dapat dipercaya, dia harus menjaga dan memeliharanya. Percayakah Bapak Ibu, bahwa setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita dan ada di tangan kita hari ini, itu sifatnya enggak abadi. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, itu sifatnya enggak kekal. Itu bisa diambil dalam kita punya hidup. Karena itu tugas kita adalah memeliharanya dan menjaganya. Paulus bilang begini, hai Timotius, di 1 Timotius pasal 6 ya, ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Paulus ingatkan Timotius, hei Timotius, ingat kau masih muda. Hari ini kau dipakai dengan luar biasa. Hari ini kau dipercayakan hal yang besar. Tapi ingat baik-baik, kepercayaan yang diberikan kepadamu dapat diambil kapan saja. Dapat diangkat kapan saja. Karena itu ini pesan kata Paulus, peliharalah dengan baik. Ingat, kau masih muda. Orang-orang lagi lihat engkau. Orang-orang lagi coba cari kesalahanmu. Orang-orang sedang mencatat mentunggu. Dia buat salah kapan ya? Orang-orang akan cari celah untuk jatuhkan engkau. Orang-orang akan cari celah untuk geser engkau. Orang-orang akan cari celah untuk angkat engkau dari apa yang sedang dipercayakan kepadamu hari ini. Karena itu peliharalah dengan baik. Karena itu jaga sungguh-sungguh setiap kepercayaan yang diberikan di dalam setiap kita punya kehidupan. Kepercayaan yang pertama berbicara tentang kita siap terima tanggung jawab. Kita siap dalam hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kita punya hidup. Tapi kepercayaan yang kedua berbicara tentang bagaimana kita menjaga setiap tanggung jawab tersebut. Bagaimana kita memelihara setiap kepercayaan-kepercayaan yang diberikan di dalam kita punya perjalanan. Agar kita bisa siap tetap terus berjalan. Agar kita dapat menyelesaikan setiap tujuan yang Tuhan telah taruh di dalam setiap kita punya kehidupan. Karena itu hal yang pertama adalah jadilah orang yang dapat dipercaya. Seperti Timotius. Tapi hal kedua yang dibangun dalam hidup Timotius, dia adalah orang yang tidak mencari kepentingan sendiri. Orang yang rendah hati, dia gak akan cari kepentingan sendiri. Saudara, Bapak Ibu semua, sadarkah bahwa hari ini kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kepentingan. Apa-apa selalu ada kepentingannya. Kadang kita tolong orang pun juga ada kepentingan di balik itu semuanya. Nah, hal yang Paulus ingatkan sama orang-orang di Filipi, dikatakan bahwa karena tidak ada seorang padaku di ayat 20 yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu.
Tambah ada tadi ingat dikatakan karena banyak orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Timotius dipilih oleh Paulus untuk menjadi mediasi dan mediator membereskan masalah di kota Filipi. Adalah karena pertama, Timotius menjadi orang yang dapat dipercaya. Tapi yang kedua, Timotius adalah orang yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Nah, hari ini kita sedang berhadapan dengan budaya di mana semuanya penuh dengan kepentingan. Kita lakukan sesuatu, ada U di balik, ya itu ya B, C, D, E, F, G dan semuanya. Ada banyak hal orang bisa dibilang dermawan dengan apa yang dia berikan tanpa kita tahu dari mana hasilnya yang dia dapat semuanya. Kita sedang ada dalam sebuah budaya di mana kata ini mulai muncul ya, kejujuran dan ketulusan seperti kayak kecil dibanding dengan kepentingan orang yang banyak yang sedang terbangun dalam kita punya hidup. Karena itu hal yang kedua, jadilah orang yang terbiasa gak kasih penting diri sendiri. Jadilah orang yang terbiasa mempercayai bahwa ada kepentingan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kita punya hidup. Ada tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kita punya hidup. Ada rencana Tuhan yang Dia taruh dalam kita punya kehidupan. Dan biarlah perjalanan kita, hati kita, fokus kita tetap terus mengarah kepada kepentingan Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam kita punya hidup. Makanya gak bisa jadi orang egois waktu kita menjadi orang yang berjalan di dalam sebuah kerendahan hati. Nah, menjadi orang yang gak pentingkan diri sendiri dimulai dari, saya sebut namanya Bapak Ibu ya, selesai dengan diri sendiri. Sebelum kita berani menjadi orang yang selesai dengan diri sendiri, kadang kita menjadi orang yang penuh dengan syarat, penuh dengan kepentingan. Saya akan buat itu, tapi saya akan kerjakan itu, asal saya akan lakukan itu. Namun, nah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita perlu selesai dengan kita punya diri. Kita perlu selesai dengan kita punya ambisi. Kita perlu selesai untuk kita memfokus kepada hidup yang namanya egosentris, terfokus dan terpusat kepada kita punya diri sendiri. Paham orang-orang dunia yang berkata begini, sayalah pusat kehidupan. Dan Tuhan dan orang-orang lain semua bertanggung jawab untuk kebutuhan saya, kemauan saya, keinginan saya. Yang saya butuh lebih penting, yang saya mau lebih penting. Bukankah seharusnya Tuhanlah pusat kehidupan? Di mana kita semua ada di sini, ada untuk bertanggung jawab untuk kepentingannya Dia, rencananya Dia, dan tujuannya Dia di dalam kita punya perjalanan kehidupan. Karena itu kita perlu sampai pada sebuah titik selesai dengan diri sendiri. Sehingga kita bisa belajar terfokus kepada menemukan kepentingan di luar diri kita sendiri. Yang sering jadi masalah ketika orang mau masuk ke area ini, mereka selalu terbentur dengan tembok yang besar. Tembok itu namanya tembok kebutuhan. Familiar dengan kata-kata seperti ini, kakak, memang dia doang yang punya masalah. Saya juga punya masalah. Untuk apa saya tambah lagi saya punya beban? Udah begini saja, katong urus masalah masing-masing saja. Tidak perlu urus-urus orang lain lagi. Lah kakak, sampai hari ini aja saya belum mengalami mujizat. Kenapa saya harus tolong orang lain? Sampai hari ini aja Tuhan belum jawab doa saya. Kenapa saya harus bantu orang lain? Sampai hari ini aja saya belum mengalami terobosan dalam keuangan. Kenapa saya harus menabur untuk orang lain? Lalu kadang kita punya janji, kita bilang seperti ini ya. Oke kakak begini, saya berjanji, saya bernazar. Kalau saya mengalami mujizat, saya janji saya akan lakukan ini. Kalau Tuhan jawab saya punya doa, saya berjanji saya akan lakukan ini. Kalau ada terobosan dalam saya punya keuangan, ada menang tender, kalau saya dapat bonus, saya janji kakak, saya akan menolong, membantu, menabur seperti ini. Semuanya baik, tapi lihat fokusnya. Kalau saya, tentang saya, cuma saya, yang saya mau lebih penting, yang saya butuh lebih penting, yang saya minta lebih penting. Padahal orang-orang yang gak mementingkan diri sendiri, orang-orang yang selesai dengan dia punya diri, berpikirnya seperti ini. Meskipun saya punya kebutuhan, saya akan lihat kebutuhan lain yang jauh lebih besar. Meskipun saya belum dijawab, saya berdoa supaya saya bisa jadi jawaban buat orang-orang di sekitar saya. Ini doa saya Bapak Ibu, mungkin Anda belum mengalami mujizat sampai hari ini. Tapi doa saya Anda akan jadi mujizat buat banyak orang di luar sana.
Ini yang memutuskan saya, masih tetap memutuskan untuk mau ada mendampingi para pecandu narkoba, datang sama mereka, melayani mereka di sebuah mimbar yang gak nyaman seperti ini. Untuk ada di tempat-tempat orang-orang yang bilang mereka udah gak mungkin bisa punya harapan dengan segala tantangan-tantangan yang ada semuanya. Satu kali ada seorang gadis mau aborsi. Saya sudah pakai semua cara. Itu berdosa, sakit. Kamu bisa meninggal. Dia tetap mau aborsi. Tiba-tiba dia bilang begini, baik Kak, saya nggak jadi aborsi boleh. Tapi saya cuma minta satu syaratnya aja Kak. Saya senang banget. Sebutin syaratnya. Kakak akan penuhi. Yang penting kamu jangan aborsi. Baik Kak, saya nggak jadi aborsi. Asal kakak jadi bapaknya. Diam saya. Ciut nyali saya langsung. Tiba-tiba dia putuskan dia aborsi. Waktu dia aborsi, saya rasa jadi orang gagal dalam hidup. Saya lihat kaca kayak bilang, kok di depan ngomong gampang, kok hebat bicara di depan. Kok ditantang dalam hal realitas seperti itu, diam. Berkali-kali saya mau mundur dalam saya punya perjalanan. Di Jakarta ada sebuah rumah sakit dulu sebelum COVID sangat terkenal, namanya Rumah Sakit Suliati Suroso. Itu dikenal dengan nama rumah sakit Final Destination. Jadi yang masuk di sana keluarnya dipastikan semuanya pasti peti mati. Menangani penyakit seperti HIV, flu babi, flu burung dan semuanya. Kadang saya bawa anak-anak youth, kita datang melayani ke sana. Suster-susternya aja udah tidak mau urus. Ya, mereka ratusan jamur, getah bening dan semuanya. Kami bantu mereka sampai ada yang meninggal satu kali. Hari itu saya belum jadi pendeta Bapak Ibu. Dia meninggal, kami cari pendeta, nggak ada yang mau. Kami putar, nggak ada. Begitu tahu kondisinya, karena dia itu memang HIV. Ya sudah, saya sama adik saya. Kita yang beliin peti matinya, kita yang beliin jasnya, kita yang sarannya kita makamkan dan semuanya. Itu nggak pernah tuh saya dari rumah sakit keluar, dokter datang, Pak ini ada persembahan kasih buat Bapak, kami diberkati hari ini. Datang lagi ya Pak, nggak ada Bapak Ibu. Mau jujur, lebih enak khotbah. 40 menit bicara, diajak makan, dikasih oleh-oleh. Tapi saya belajar bahwa kalau saya cuma pentingkan saya punya diri, saya bisa pilih cara hidup yang mungkin menurut saya bisa lebih nyaman. Tapi hari ini saya belajar, hidup bukan cuma tentang apa yang saya mau. Tapi hidup tentang menemukan kepentingan Tuhan dalam kita punya perjalanan. Hidup dimulai waktu kita selesai dengan kita punya diri. Di situ Tuhan bisa pakai kita dengan cara bebas dalam kita punya perjalanan. Amin. Bapak Ibu semuanya. So Timotius dikenal sebagai orang yang enggak mencari kepentingan diri sendiri. Timotius dikenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang banyak. Kalau kita berbicara tentang exalting the lowly, dimulailah menjadi orang-orang yang gak terbiasa mencari kepentingan diri sendiri dan selesai dengan diri sendiri. Siapa yang gak punya kebutuhan, benar? Kalau saya tanya begini, apa benefit menjadi jemaat GBI Rock Jayapura? Apa yang Anda bisa dapat kalau Anda jadi jemaat di sini? Mohon maaf. Kalau kita cuma datang ke tempat ini hanya untuk mencari apa yang saya bisa dapat dan keuntungan dan benefit apa yang saya bisa terima. Kalau saya ada dan menjadi bagian dalam keluarga rohani ini, saya cuma takutkan kalau Anda nggak menemukan lagi apa yang Anda bisa terima di sini, banyak gereja lain. Tinggal cek gereja sebelah. Tapi hari ini kita datang bukan cuma untuk belajar tentang apa yang bisa saya terima dari tempat ini. Tapi kita belajar bahwa Tuhan, kalau Tuhan kirim saya di keluarga rohani ini, Tuhan mau pakai saya seperti apa di dalam perjalanan saya sebagai satu keluarga bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya nggak ada pengangguran di dalam gereja. Kita semua bisa berfungsi bersama-sama. Makanya Paulus bilang begini, ikutlah, ini kan ayat sangat terkenal ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dikatakan apa? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal
Penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebenarnya kata lain atau pesan tersirat dari ayat ini, Paulus lagi mau bilang begini, hei Timotius, kau pikir kalau kau lakukan ini Tuhan gak bisa berkati kau? Kau pikir Tuhan harus diingatkan terus untuk memberkati engkau? Kau pikir Tuhan lupa dan egois dan suruh kau pergi dan kau gak akan berjalan dan penghidupanmu gak akan diurus? Ini yang kau perlu lakukan. Tetap terus fokus sama apa yang dipercayakan kepadamu dan Tuhan akan memperhatikan kehidupanmu. Apakah Bapak Ibu pikir Tuhan lupa berkati kita punya hidup? Apakah Bapak Ibu akan berpikir bahwa Tuhan harus diingatkan terus tentang apa yang jadi kebutuhan kita? Tuhan, rumah su jelek, mobil su butut, motor su seng bagus, gaji masih kecil. Enggak. Tuhan gak perlu diingatkan Bapak Ibu. Dia gak pernah lalai menjaga kita punya kehidupan. Dia gak pernah lalai memperhatikan kita punya kehidupan. Dari tampak samping kayak kurang makan saya kah Bapak Ibu? Enggak kan Bapak Ibu ya? Hanya untuk memberitahu, dia gak pernah curang dalam kita punya hidup. Kalau orang curangin kita sekalipun, dia bisa buat jadi kebaikan buat kita punya hidup. Dan kita perlu adalah fokus. Nggak cari diri sendiri, lihat buka diri kita buat kepentingan yang ada di sekitar kita. Itulah Timotius yang nggak mementingkan diri sendiri. Dan ini kata pentingnya, melayani dengan ketulusan. Paulus bilang begini di 2 Timotius 1, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama di dalam hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada satu nilai penting dalam kita punya perjalanan Bapak Ibu semua. Setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kita punya perjalanan kehidupan, lakukanlah dengan ketulusan. Sama, buat saya hari ini ketulusan menjadi sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan ini. Ketulusan menjadi tantangan dalam kita punya kehidupan ini. Itu yang kita perlu bangun dalam kita punya kehidupan ini. Orang bisa buat apa saja dengan motivasi yang berbeda. Ada orang bahkan bisa melayani di sini dengan cara dan motivasi yang berbeda. Dilihat dari karena apa? Urusan ketulusan itu urusan pribadi, benar? Gak ada yang bisa lihat dari luar. Yang luar bisa terlihat baik, yang luar bisa terlihat indah, tapi belum tentu yang di dalam. Bahkan kebalikannya, yang di luar bisa terlihat berantakan, tapi jangan hakimi dulu sebelum kita tahu apa yang di dalam. Karena ketulusan itu adalah urusan pribadi, cuma dua orang yang tahu itu semua. Pertama Tuhan, kedua diri kita sendiri. Apakah saya mengerjakan ini dengan sebuah ketulusan apa enggak? Bukan tampilan Bapak Ibu, tampilan bisa menipu, saya mohon maaf Bapak Ibu. Tapi kita perlu lihat kita punya, makanya ini bukan pesan buat orang lain, ini pesan buat diri kita masing-masing. Untuk lihat bisakah, sudahkah saya dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam saya punya perjalanan, apakah saya mengerjakannya dengan sebuah ketulusan. Orang bisa melayani dengan banyak hal. Orang bisa melayani di sini mungkin, oh saya mau melayani Tuhan, kenapa? Karena Tuhan telah tolong saya. Saya dari sampah dulu, saya nggak punya apa-apa, saya kehilangan semuanya. Tapi Tuhan angkat saya punya hidup, Tuhan kasih kesempatan saya, Tuhan tolong saya. Sebagai tanda terima kasih saya berikan waktu saya berikan tenaga saya berikan semuanya untuk mau melayani Tuhan. Karena saya nggak bisa buat yang lain, selain saya berikan semuanya sebagai ucapan terima kasih saya sama apa yang Tuhan telah buat dalam hidup saya. Orang bisa melayani seperti itu, atau orang juga bisa melayani karena amplop persembahan yang besar. Gak ada yang bisa lihat Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf, ini gak ada urusannya sama kerohanian seseorang. Kalau enggak kita gak akan dengar pendeta curi uang gereja, pendeta selingkuh, pukul istri dan segala macam. Saya juga pendeta Bapak Ibu. Tapi saya nggak bisa memanfaatkan itu. Ada orang bilang, kan pendeta juga manusia Pak. Nah emang saya Casper Bapak Ibu? Kan enggak. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, lihat kita punya diri. Lakukanlah dengan sebuah ketulusan. Ketulusan itu begini Bapak Ibu. Orang lihat, orang gak lihat.
saya tetap mengerjakannya. Orang puji, orang terpuji, saya tetap mengerjakannya. Orang tepuk tangan, orang tepuk tangan, saya akan tetap mengerjakannya. Orang hargai, orang tidak hargai, saya tetap mengerjakannya. Orang banyak sama-sama atau saya harus berjalan seorang diri pun, saya akan tetap mengerjakannya. Selamat datang di dunia ketulusan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menjadi orang-orang suami-suami yang tulus, pemilik bisnis yang tulus, pelayan Tuhan yang tulus, karyawan yang tulus dalam setiap kita punya perjalanan kehidupan. Karena kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Amin. Baru yang terakhir. Saya ulang pelan-pelan. Hari ini kita belajar tentang berjalan di dalam kerendahan hati. Kita lihat dari kehidupan seorang anak muda yang ditinggikan oleh Tuhan meskipun dia masih muda. Namanya Timotius. Yang pertama dikatakan dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia siap terima tanggung jawab dan dia menjaga dan memeliharanya dalam dia punya perjalanan. Tapi yang kedua, Timotius dikenal sebagai orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dia harus selesai dengan diri sendiri. Paulus bilang, kamu pejuang, kamu tentara yang berjuang tanpa memusingkan kehidupanmu. Karena Tuhan yang urus itu. Tapi yang kedua dikatakan dia harus apa? Melayani dengan ketulusan. Yang ketiga dikatakan Timotius adalah, boleh bantu saya? Next. Pemain keyboardnya aja, boleh bantu saya juga. Yang ketiga firman Tuhan berkata bahwa dia tidak adalah orang yang gini. Kesetiaannya teruji. Main di E aja pelan-pelan pakai pad dulu. Timotius adalah orang yang teruji. Kalau teruji itu gak datang begitu saja. Benar Bapak Ibu ya. Kalau teruji artinya dia telah lewat ujian. Baru dibilang teruji. Ayat 22 dikatakan begini. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi dia lagi bilang begini sama orang-orang di Filipi. Timotius ini telah lewatin banyak tantangan yang dapat membuat dia gak setia. Dia telah melewati proses dan pada akhirnya saya, kata Paulus, menemukan dia anak ini, dia adalah orang yang setia. Anak ini dia teruji kehidupannya setelah lewatin semua proses dalam perjalanan. Karena itu saya percaya dengan dia. Karena itu saya pilih dia untuk datang kepada kalian. Karena itu saya percayakan tugas ini. Karena dia adalah orang yang teruji kesetiaannya. Bicara tentang kesetiaan yang teruji. Ini menurut saya Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Selain dengan kata ini Bapak Ibu ya. Menjadi orang yang hidup di dalam keteladanan. Itu saja. Menjadi orang yang teruji adalah orang yang hidup di dalam keteladanan. Makanya ini ayat Paulus ingatkan sama Timotius. Hei Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus bilang begini sama Timotius. Timotius, ingat kau masih muda. Banyak orang yang gak dipercayakan seperti engkau. Yang kau perlu tahu adalah, kau dapat dipercaya, harus jaga baik-baik. Terima tanggung jawab. Pelihara dengan baik. Kedua, kau harus selesai dengan kopung diri. Berhenti dengan diri sendiri. Dan layanilah dengan ketulusan. Tapi yang ketiga Timotius, pada akhirnya yang orang akan lihat bukan karyamu, tapi kopung kelakuan. Kau punya cara hidup. Sikapmu ketika ketemu dengan masalah. Sikapmu untuk bagaimana kau memperlakukan orang lain. Itu yang orang akan lihat.
Sehingga keteladanan adalah hal penting. Jadilah teladan Timotius. Meskipun kamu masih muda, dimanapun kamu diutus oleh Tuhan, jadilah teladan. Amin Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa setiap kita berjalan di dalam sebuah keteladanan dalam kita punya hidup. Tadi malam di ibadah generasi, saya bersaksi sedikit tentang masa lalu saya. Masa lalu saya cukup hancur Bapak Ibu. Saya 9 tahun terikat dengan narkoba. Saya start young gitu. Saya mulai muda gitu ya. Saya mulai pakai narkoba dari SD Bapak Ibu. SMP, SMA, narkoba menghancurkan saya punya pendidikan. Saya dikeluarkan dari pendidikan saya. Narkoba menghancurkan saya punya pekerjaan. Narkoba menghancurkan saya punya keluarga. Habis semuanya, kehilangan semuanya. Saya mulai dari nol, hancur semuanya. Sampai kira-kira tahun 1999, perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus selamatkan saya punya hidup. Tapi selain Yesus sebagai pahlawan dalam hidup saya punya pahlawan yang kedua, namanya Roni Pati Nasrani Bapak Ibu. Bukan sekedar pemain sepak bola. Bapak Ibu mesti tahu, sepak bola itu kayak agama nomor 2 setelah Kristen buat papa saya. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya di Jakarta, Bapak Ibu akan langsung tahu yang mana rumah saya. Karena dari pagar gambar bola, horden gambar bola, jam dinding gambar bola, taplak meja gambar bola, sarung bantal gambar bola, semua bola di rumah kami Bapak Ibu. Karena sepak bola, papa saya bisa keliling dunia. Karena sepak bola di rumah kami ada lemari piala yang penuh dengan piagam, piala medali emas yang tadi malam saya cerita sebagian saya jual di narkoba. Ada foto-foto bapak saya, jabat tangan hampir semua presiden di Indonesia. Itu segala-galanya buat dia. Dia bangun dari nol, itu dunianya dia. Nah hari itu papa adalah salah satu pelatih terbaik dan termahal di Indonesia. Cuma masalahnya dia gak tinggal di Jakarta. Dia melatih sebuah klub namanya Petrokimia Gresik di Surabaya. Jadi papa saya lagi di puncak-puncak karirnya. Tapi saya sama adik saya Yeri di Jakarta di titik hancur karena narkoba dan kehilangan semua. Papa saya cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama tetap tinggal di Surabaya karena itu dunianya dia, itu segala-galanya buat dia. Tapi kami di Jakarta sendirian habis. Atau pilihan kedua, dia harus korbankan sepak bola, tinggalkan yang dia sudah bangun dari awal, dan kembali ke Jakarta tanpa ada jaminan saya sembuh kalau dia pulang Bapak Ibu. Mata saya lihat, papa saya korbankan sepak bola. Dia tinggalin semua, dia kembali ke Jakarta dan urus saya dan adik saya. Itu gak langsung sembuh Bapak Ibu. Itu bertahun-tahun masih kami berjuang. Satu malam, saya cerita tadi malam, itu adalah malam terendah di hidup saya. Saya ribut besar dengan papa saya. Saya sakau, minta duit gak dikasih. Papa saya bertahan. Jadi malam hari itu kita berdua sudah pegang pisau dan sudah mau hampir saling bunuh malam itu. Mama saya nangis di kamar. Adik saya ngumpet di kamar mandi. Tapi akhirnya malam itu saya putuskan gak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya kabur dari rumah. Jadi dulu saya punya rumah, sekarang narkoba buat saya gak punya rumah lagi. Saya tinggal di jalan setelah itu. Saya hidup berbulan-bulan cuma dengan 1 baju di badan saya. Saya gak pernah ganti baju sama sekali. Saya makan, cari warung makan, saya gak masuk dari depan, tunjuk pesan, saya selalu masuk dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru saya lari ambil makanan sisa dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam, saya harus belajar makan beberapa butir nasi, saya harus belajar korek tempat sampah supaya saya bisa makan. Tempat tidur saya namanya halte bus. Saya tidur di situ, orang tendang usir, pindah lagi, orang siram, terus seperti itu berbulan-bulan lamanya. Di sisi lain, saya baru tahu ini setelah saya bertobat, adik saya yang perempuan cerita. Selama saya pergi, setiap malam papa saya masuk ke kamar saya, berdoa di kamar saya. Begitu amin, besoknya saya pulang, enggak. Dia berdoa lagi di kamar saya. Saya pulang, enggak. Berbulan-bulan seperti itu. Dia ajak adik saya, ayo kita ke rumah sakit. Jadi papa saya kunjungi beberapa rumah sakit ke kamar jenazah.
Dia datang ke rumah sakit, mau nanya, ada mayat nggak dikenal nggak hari ini? Oh nggak ada Pak. Pindah ke rumah sakit yang lain. Ada mayat yang nggak dikenal nggak hari ini? Ada Pak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Masih muda atau udah tua? Masih muda Pak. Apa saya langsung, saya boleh lihat? Bapak mau lihat? Oke, diantar bapak saya di depan jenazah, udah takut. Begitu dibuka, bukan saya. Terus seperti itu. Sampai satu hari, saya kangen pulang Bapak Ibu. Saya rindu mau pulang, tapi saya gak berani. Saya putuskan saya pulang siang-siang. Dengan pikiran saya, papa saya sudah berangkat ke kantor. Karena saya kangen dengan saya punya mama. Saya buka pintu garasi pelan-pelan, saya mau masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, papa baru keluar dari luar. Entah kenapa hari itu dia berangkatnya siang. Kami berpas-pasan di garasi rumah. Dia syok, saya syok. Kami terdiam seketika. Itu saya ingat-ingat, kira-kira saya sudah kabur 8-9 bulan lamanya. Setelah itu saya nggak pernah lupa kata-kata pertama papa saya. Abeng, nama panggilan saya Abeng gitu ya. Papa saya bilang begini, Abeng, kamu sudah makan belum? Nah, itu kalau anak muda itu kayak gubrak Bapak Ibu gitu. Itu kayak pertanyaan orang yang baru tadi pagi ketemu. Kamu udah makan belum? Saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Saya sudah siap dengan pertanyaan, kau mau bikin apa kesini lagi? Kau sudah bikin malu, kau sudah bikin susah, kau sudah bikin hancur kita semua. Kamu nggak diterima di sini. Nah, saya siap tuh dengan pertanyaan seperti itu. Tapi dengan pertanyaan kamu sudah makan belum? Saya nggak siap Bapak Ibu. Saya diam. Sebelum saya jawab, dia pegang tangan saya. Kita makan ya. Kami masuk ke dalam rumah, kami duduk di meja makan. Saya nggak lupa soto ayam itu di meja makan. Cuma masalahnya saya makan sudah dengan air mata Bapak Ibu. Papa saya bilang begini, Abeng ingat baik-baik. Abeng bukan penjahat, Abeng anak papa. Sampai kapanpun, Abeng itu anak papa. Abeng bukan penjahat. Papa saya bilang gini, kalaupun kamu mati overdosis, papa akan pastikan kamu akan mati dalam pelukan kasih sayang papa. Ingat, kamu gak pernah sendirian. Dalam hati saya, ini orang ya, saya lukai dia, saya permalukan dia, saya sakiti dia. Gak ada satupun yang saya buat dalam saya punya hidup yang buat saya layak terima perlakuan ini. Kenapa dia mau buat ini? Satu kata Bapak Ibu, tanggung jawab. Ini saya punya anak, ini bukan musibah. Saya berdoa, kita menjadi orang yang gak menyerah dalam hidup ini. Saya berdoa, kita menjadi orang yang dapat Tuhan percaya. Saya berdoa, kita menjadi orang yang gak mementingkan diri sendiri. Saya berdoa, kita menjadi orang yang teruji kesetiaannya. Amin Bapak Ibu. Saya boleh undang kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh sekali lagi jadikan doa kita hari ini. Pada Yesus katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap firman yang keluar Tuhan, supaya setiap kami bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Setiap pribadi yang tidak mencari kepentingan kami sendiri. Dan setiap kami untuk bisa setia untuk menjadi teladan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, pikiran kami. Berkati Pastor Benny Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, Tuhan pakai dengan cara luar biasa. Dalam keluarganya, Tuhan berkati melimpah-limpah dengan hikmatan daripada Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih untuk apa yang dia sampaikan. Bukan cuma asal kata-kata, tetapi kehidupan yang dia jalani. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami menghasilkan buahnya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara diberkati? Amin. Saya sangat diberkati. Thank you Kak Benny. Saya panggil Kak Abeng biasa. Well, saya tadi suka tadi ada dua kata. Apa dua kata? Masih ingat dua katanya? Saya dan iya. Jadi kalau tiba-tiba saya ajak, ayo, ya saya. Jadi tolong bawa ini ya makanan. Iya gitu ya. Saya suka. Thank you Kak Abeng. Itu jadi password yang sangat luar biasa. Ibu saya apa? Oke. Kita akan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan. Ada? Semua sudah? Kalau semua sudah mempersiapkan persembahannya atau yang mau kiris bisa, saya undang kita bangkit berdiri lagi. Kita akan berdoa, kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Karena berkat yang Tuhan berikan, kami memberkati pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah persembahan yang kami beri ini menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah dalam kehidupan kami, setiap tangan-tangan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi jawaban bagi banyak orang, supaya setiap orang yang diberkati bisa merasakan Kristus Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ada? Kalau ada, shalom, selamat datang Bapak. Kami mengundang Bapak untuk bisa tertanam, bertumbuh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Jika belum memiliki tempat untuk beribadah. Bagi Bapak Ibu yang sudah berjemaat tapi belum berkomunitas, kita ada booth komsel di belakang. Ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang lagi ngangkat apa tuh? Sign
Jadi bisa nanti tanya-tanya mereka tentang komunitas, karena saya percaya untuk bisa dapat dipercaya, untuk bisa menjadi teladan, kita berproses dalam komunitas. Karena di situ kita bisa tadi lihat, dapat dipercaya itu sebuah proses. Disitulah tempat kita berproses. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk tertanam di dalam Komsel, monggo langsung saja ke belakang bisa tanya-tanya. Kita akan dengar pengumuman, silakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawa Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawa Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop. Ikuti ibadah Rockman Jayapura Kesatuan Hati di Pantai Hall Tekam sebelah Hotel Mayo hari Jumat 27 Juni 2025 mulai jam 9 pagi. Informasi lengkap bisa menghubungi Pak Ishak di nomor 0823 4511 5643. Hadiri seminar Leading for Impact bersama Bambang Budianto PhD hari Senin 30 Juni 2025 mulai jam 8 pagi di Rock Center Kelapa II Entrop. Investasi seminar Rp50.000 sebagai pengganti snack dan makan siang. Info lengkapnya bisa menghubungi hotline Rock Jayapura 0811 489 2002. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa dapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa Oke, saya mengingatkan kembali lagi untuk tanggal 27 Juni, hari Jumat 27 Juni jam 9 pagi, kami mengundang para pria untuk mengikuti Rockman, acara Rockman di Pantai Hall Tekam. Bisa hubungin Pak Ishak. Pak Ishak juga lagi berdiri juga di sana, yang pakai kacamata. Ada 2 orang, satu pakai kacamata, satu tidak. Jadi bapak-bapak bisa tanya, para pria bisa tanya untuk bisa berkumpul sama-sama. Kita berfellowship sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya juga mengingatkan buat kita minggu depan, Senin minggu depan, Senin 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Bambang Budianto dari Jakarta. Saya percaya beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, punya jam terbang yang sangat luar biasa. Dan dia akan punya banyak hal untuk kita belajar, dan kita juga buka seminar untuk hari Senin. Kebetulan mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Estimasi sekitar jam 3 sore. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau punya waktu, kalau memang punya hari, investasikan waktu Bapak Ibu. Investasinya, biaya investasinya juga murah 50.000. Dan segera untuk mendaftar, ada link di sana bisa didaftar. Kalau misalnya bingung mau tanya gimana daftarnya, saya nggak bisa pakai link. Saya mau daftar apa namanya? Daftar onsite. Nah, nanti bisa hubungin Ibu Ance di belakang. Ibu Ance, coba Ibu Ance. Ya lagi lambai-lambaikan tangan. Saya mau daftar nih, hubungin beliau nanti. Saya bingung soalnya pakai teknologi canggih ya. Monggo, dengan senang hati. Saya percaya karena seminar ini sangat penting buat kita semuanya. Dan untuk dapat waktu Bapak ini susahnya minta ampun. Bapak ini kalau bisa dapat waktunya itu sebuah anugerah. Karena beliau domisilinya seringkali di USA, di Amerika. Dan kalau beliau lagi datang sini, kadang-kadang beliau keliling dan puji Tuhan gereja kita dikasih kesempatan, beliau mau sharing firman Tuhan dan mau buat seminar. Monggo ambil waktu kita, jangan sia-siakan. Dan sekali lagi untuk KLC kita untuk tanggal 2 sampai 4 September, pendaftarannya yang Bapak Ibu bisa lihat tadi di ini ada early bird-nya sampai dengan tanggal berapa tuh? 31 Juli masih 400.000. Lewat dari itu on the spot bayarnya 1 juta gitu. Jadi Bapak Ibu pilih
Saya percaya kalau ada waktu, ambil waktu untuk menabur untuk iman percaya kita semakin lagi bertumbuh. Amin. Itu aja saya pikir. Sekali lagi, booth komsel di belakang, semuanya Bapak Ibu yang belum mau komsel silakan bertemu dengan Bapak-bapak yang ganteng-ganteng di sana. Dan kami dari gereja Gembala mengucapkan terima kasih buat KBNI Pati Nasarani, Pastor BNI Pati Nasarani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kasih aplaus. Thank you so much. Sekalian saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah dari awal sampai dengan akhir karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Bila firman ini menjadi landasan kami untuk kami melakukan kehidupan kami menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi terang dan garam untuk menggarami dunia ini Tuhan. Kami mau biarlah dalam kehidupan kami kerajaan Allah dinyatakan dan ditinggikan Tuhan. Hari ini kami sehati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil, keputusan datang daripada Tuhan semata. Keputusan yang membawa bangsa ini kepada satu perubahan, kepada suatu kesejahteraan. Bahkan membawa sukacita damai sejahtera untuk bangsa ini. Sehingga orang-orang dunia mendapati bahwa bangsa ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga untuk tanah Papua, kami berdoa, provinsi Papua, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memilih pemimpin baru dalam 2 bulan ke depan. Proses pemilihan berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami akan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan pilih memimpin provinsi ini menjadi provinsi yang maju, provinsi yang berkembang, provinsi yang memberkati tanah Papua, bahkan memberkati bangsa ini Tuhan. Bahkan dari provinsi ini lahir orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi jawaban-jawaban di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkati setiap seluruh jajaran pemerintahan
Berkati mereka hikmat roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hati mereka dan pikiran mereka. Sehingga mereka membawa provinsi ini ke dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga buat gereja kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat Ibu Gembala, hikmat Tuhan turun atas beliau. Dan seluruh kami di tempat ini, seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini mengikuti baik onsite maupun online Tuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat telah dilegakan, yang mencari jalan keluar telah menemukan dari kebenaran firman Tuhan. Karena Engkaulah yang satu-satunya jawaban yang kami butuhkan Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, bawa kami ke dalam perkenanan Tuhan, bawa kami dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga setiap langkah kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami minta perlindungan sama seperti Tuhan melindungi kami tiba di sini dengan selamat. Tuhan akan melindungi kami dimanapun kami berada, dalam pelayanan kami, dalam kesempatan kami untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu kemanapun engkau pergi. Jadilah saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.